teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita belajar bersama-sama dalam sekolah minggu kita. Kita semuanya baik-baik saja dan saya percaya bahwa ada sukacita selalu di dalam Tuhan yang kita alami. Namun sebelumnya mari kita sebelum masuk dalam pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bisa merasakan kasih Tuhan, kami bisa merasakan jemahan Tuhan, sehingga kami saat ini Tuhan mau belajar tentang firman Tuhan. Berkati pemuda GPI Betania Tuhan yang belajar firman-Mu, kiranya urapan daripada Roh Kudus Tuhan menguatkan pemuda ini Tuhan. Kami berdoa kiranya pemberitaan dan pelajaran firman-Mu yang kami belajar sebentar lagi Tuhan, kiranya memimpin kami ke jalan yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman, saat ini kita belajar tentang mengampuni awal dari pemulihan. Itu dalam pelajaran kita, mengampuni awal dari pemulihan. Kalau teman-teman membaca di dalam kitab Kejadian, mungkin pasti tahu cerita ini, bahwa dua bersaudara ini dan adiknya telah berbuat curang kepada kakaknya. Perbuatan yang curang yang pertama yang dia lakukan adalah memberikan semangkok kacang merah supaya kakaknya ini menjual hal kesulungannya. Mau tidak mau kakaknya juga mau karena dia lapar dan dia menjual hal itu. Dan di hari keduanya dia juga menipu kakaknya dengan berpura-pura menjadi kakaknya supaya bapaknya memberkati dia, dan akhirnya terjadilah seperti yang direncanakannya. Nah, dalam situasi itu, ketika kakaknya tahu bahwa adiknya telah menipu dirinya, amarahnya luar biasa. Dia marah kepada adiknya sampai ia berkata kalau nantinya bapaknya meninggal, ia akan membalas dendam kepada adiknya, sampai ia mengatakan ia akan membunuh adiknya. Akhirnya adiknya ini pergi mengembara jauh dari orang tuanya, jauh dari saudaranya. Siapakah dia? Pasti teman-teman tahu, yaitu Esau dan Yakub. Nah, dalam sakit hatinya Esau kepada Yakub luar biasa, sampai dia membuat satu komitmen bahwa ia harus membalas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh adiknya itu. Teman-teman, mungkin dalam berteman, dalam bermasyarakat, mungkin kita juga dalam komunitas kita masing-masing, mungkin ada teman kita yang menyakiti kita, yang mungkin ada teman sekerja kita yang menipu kita. Mungkin ada rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa yang tak mampu untuk mengampuni. Esau tak bisa mengampuni adiknya. Ia harus membalas apa yang diperbuat oleh adiknya. Nah, tapi kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa ketika ada pengampunan kepada yang diberikan Esau kepada Yakub, ada pemulihan yang luar biasa. Nah, teman-teman, dalam situasi yang marah pasti tidak ada rasa pengampunan, benar enggak? Pasti benar. Karena dalam situasi kondisi yang marah, ya, tidak ada rasa, tidak ada memikirkan saya mengampuni dia. Enggak. Di dalam itu, dalam kondisi yang marah, pasti hatinya tidak tenang, hatinya panas dan pengen membalas. Tetapi ingat, ketika kita marah, berhenti sejenak, tarik nafas sejenak sampai 1 menit, redalah amarah kita. Jadi jangan sampai amarah kita mengalahkan diri kita sendiri, tetapi kitalah yang mengalahkan amarah kita. Karena teman-teman, ketika sudah meluap amarah itu tidak akan terkendalikan, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, dalam kisah ini, dari kisah Esau dan Yakub, kita bisa melihat begitu sakit hatinya kakaknya kepada adiknya. Karena yang pertama, hak kesulungannya hilang. Yang kedua, berkat
yang sesungguhnya diberikan kepada kakaknya tetapi diberikan kepada adiknya. Itu sungguh luar biasa, sungguh menyedihkan baginya, sungguh terpukul dirinya. Tetapi ada endingnya di dalam Kejadian pasal 33 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Di situ ada ending bahwa ketika Esau memberikan pengampunan kepada adiknya, kebahagiaan luar biasa terjadi. Kebahagiaan terjadi bagi mereka. Kepahitan atau rasa sakit hati akan membuat seseorang itu tidak tenang dalam pikiran, dalam hati, bahkan pun dalam tindakan. Tidak ada rasa tenang dalam dirinya. Seseorang yang membuat dia sakit hati, pasti ketika ia melihat orang itu tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa menyayangi, tetapi yang ada adalah rasa kebencian. Ya, saya mau katakan begini teman-teman, rasa sakit hati adalah suatu beban dalam hidup. Benar tidaknya pasti ini terjadi. Rasa sakit hati atau rasa dendam itu adalah beban dalam hidup, dalam pikirannya, ya, dalam hatinya. Tidak ada rasa kedamaian, tidak ada rasa sukacita. Nah, bagaimana untuk bisa memberi pengampunan agar beban menjadi ringan? Ya, agar beban menjadi ringan, agar pemulihan terjadi. Ada 3 poin yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, awali dengan doa. Ya, kita mengawali dengan doa, teman-teman. Kalau memang kita mampu untuk mengampuni dia, ya Tuhan, bagaimana caranya untuk bisa mengampuni dia? Bagaimana saya caranya untuk teman saya ini saya ampuni? Meskipun ini berat, meskipun ini tak mungkin saya ampuni karena dia sudah mengecewakan saya, tapi mintalah pimpinan Tuhan, mintalah kuasa Tuhan yang akan memampukan teman-teman untuk bisa memberikan pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti saudara. Seperti yang dilakukan oleh Yakub, ia berdoa di dalam pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan buat teman-teman semua. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Jadi sesungguhnya orang yang melakukan kesalahan, dia ada rasa takut, rasa gemetar karena dia salah. Tetapi ada banyak juga orang yang gak merasa takut, gak merasa bersalah ketika ia melakukan kesalahan. Nah, ini yang juga yang berbahayanya. Dia tidak sadar bahwa ia telah bersalah. Nah, untuk bisa mengampuni harus diawali dengan doa. Kita awali dengan doa, teman-teman. Yakub berdoa agar kelak ketika ia berjumpa dengan kakaknya, adanya kerendahan hati, adanya pengubahan hati kepada Esau, supaya ia memberikan pengampunan kepada Yakub. Dan ini luar biasa. Doa adalah suatu tenaga, suatu sumber supaya kita bisa memberikan pengampunan, supaya kita mampu untuk mengampuni, ya. Jadi kita mengawali dengan doa. Yang kedua, bertindak dengan rendah hati. Bertindak dengan rendah hati di dalam Kejadian pasal 33 ayatnya yang ketiga. Saya bacakan. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi dia ini siapa? Yaitu Yakub. Ia memiliki kerendahan hati. Siapapun kita yang punya bermasalah dengan teman, bermasalah dengan mungkin kepada saudara yang sepupu kita, mungkin ya kepada saudara kandung kita, punya kita masalah, ya tidak tahu. Jadi karena itu miliki kerendahan hati, bertindak dengan rendah hati. Jadi jangan menganggap saya nggak salah, saya nggak
punya salah, dia yang salah. Enggak, kita sama-sama merendahkan hati. Ya, kalau memang satunya api, kita menjadi air, ya gitu ya. Kalau api menjadi api, akan terbakar lebih besar lagi ya. Tapi kalau memang kita air, mereka api, maksudnya mereka lagi marah-marah, kita datang sebagai memberikan ketenangan, adanya kesejukan, adanya sukacita yang besar. Jadi teman-teman, kerendahan hati sesungguhnya adalah tindakan yang membawa damai. Kerendahan hati adalah sukacita yang membawa pengampunan dan pemulihan yang sangat besar. Jadi bertindak bukan hanya sekedar kita juga mengatakan aku mengampunimu, tetapi dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita mengatakan aku mengasihimu, aku mengampunimu karena aku juga dikasihi oleh Tuhan. Jadi miliki kerendahan hati, bertindak dengan rendah hati teman-teman. Meskipun siapapun yang salah, mari bersama-sama belajar untuk merendahkan hati agar kita dipulihkan oleh Tuhan, agar kita dipulihkan di dalam kesatuan kita kembali. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yakub sadar bahwa ia bersalah kepada kakaknya, ia sujud selama berapa kali? 7 kali. Ia sujud di kaki Esau karena ia mengakui kesalahannya. Inilah jiwa kesatria. Inilah jiwa orang-orang yang percaya di dalam Yesus, bahwa ketika ia salah, ia mengaku salah. Ketika ia berdosa, ketika ia melanggar, yang mengakui kesalahannya dan ia merendahkan hati. Ia merendahkan hati bahwa ia telah berdosa, bahwa ia telah melanggar, bahwa ia telah melakukan kesalahan. Meskipun itu kesalahannya kecil teman-teman, tetapi kalau memang itu tidak mengakui, dimanapun nantinya dia berada, pasti dia melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, bertindaklah dengan rendah hati. Ya, jika ada teman kerja atau teman sekolah kita yang mungkin selama ini menyakiti kita, marilah bertindak dengan rendah hati. Kita katakan yang sejujurnya bahwa saya tidak suka dan seperti begini. Lebih baik kita berteman seperti biasanya. Lebih baik kita berteman, jangan seperti begini. Kalau teman-teman merasakan ada dendam, ada kebencian, pasti tidak ada rasa damai. Pasti selalu ketika teman kita ngomong, orang yang kita benci itu, pasti kita nggak terima. Pasti kita selalu dasar, itu kan selalu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, buanglah itu, bahwa bertindak dengan rendah hati seperti yang dilakukan oleh Yakub ini. Ia mengakui kesalahannya dan dia sadar bahwa apa yang diperbuatnya telah tidak berkenan di hadapan kakaknya, dan ia meminta pengampunan dan minta maaf kepada kakaknya. Inilah jiwa kesatria yang sebagai pengikut Kristus. Yang ketiga, dampak dari pengampunan yaitu adalah kebahagiaan. Ketika kita memberikan pengampunan, teman-teman, ada kebahagiaan yang luar biasa. Kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Wow, ada luar biasa sukacita. Ada sukacita yang luar biasa ketika ada pengampunan, ada pemulihan. Di situ ada kebahagiaan. Yang terjadi apa? Esau yang tadinya sebelumnya ia marah besar, sampai ia memiliki komitmen bahwa ia harus membunuh adiknya setelah bapaknya meninggal, tetapi tidak terjadi demikian. Tapi ia berlari dan mereka bertangis-tangisan. Inilah suatu sukacita yang besar ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Ada sukacita yang besar, ada kelegaan di dalam diri, ada kelegaan di dalam pikiran kita, sehingga beban kita semakin ringan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jika rasa sakit hati
rasa dendam adalah beban. Tetapi dengan memberi pengampunan, maka ada rasa kelegaan dan kebahagiaan yang kita nikmati bersama. Yang menikmati kebahagiaan adalah diri kita terlebih dahulu. Yang menikmati sukacita adalah kita. Tetapi ingat, jika tidak ada pengampunan, yang menderita adalah kita sendiri. Yang menderita adalah pikiran kita sendiri. Hati kita selalu dihantui oleh rasa kebencian. Mari teman-teman, selamat untuk bisa dan berjuang untuk bisa mengampuni. Kiranya pelajaran dan cerita dari Esau dapat memberikan motivasi bagi kita supaya kita memberikan pengampunan, karena pengampunan awal dari pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi ini kami telah belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.